Teman-teman, pernah dengar cerita Mbah Mijem? Beliau itu tetangga jauh dari rumah ibu saya di kampung. Mbah Mijem ini hidupnya sederhana sekali. Uang yang beliau dapat hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tiba-tiba dapat kabar kalau suaminya yang pergi merantau puluhan tahun yang lalu meninggal dunia. Meninggalkan warisan yang bikin kaget semua orang. Mbah Mijem sampai melongo. Bayangkan, beliau dapat rumah mewah dan tanah yang luas banget. Uang tunainya juga banyak sekali. Sayangnya, cerita bahagia ini tidak berlangsung lama. Mbah Mijem dan anak-anaknya malah jadi boros. Mereka beli mobil, perhiasan, sampai merenovasi rumah jadi super mewah. Tidak sampai setahun, semua harta warisan habis. Rumah mewah dijual karena tidak sanggup bayar pajaknya. Mobil mewah sudah berpindah tangan karena butuh uang cepat. Mbah Mijem pun kembali hidup sederhana seperti dulu. Sedih banget ya. Cerita Mbah Mijem ini bukan cuma dongeng belaka loh. Pernah, sepupu saya dapat warisan lumayan besar dari kakek kami. Sepupu saya ini tipenya suka senang-senang. Dia langsung beli motor gede impiannya. Jalan-jalan ke luar negeri pun jadi kegiatan rutin. Tidak sampai 2 tahun, uangnya habis tak bersisa. Saya ingat dia datang ke rumah dengan wajah sedih, pinjam uang untuk bayar cicilan motor. Sedih sih, tapi mau bagaimana lagi? Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Kisah Mbah Mijem dan sepupu saya, bikin saya berpikir, kenapa ya orang-orang yang biasanya hidup sederhana, tiba-tiba jadi boros saat dapat warisan? Apakah ini ada hubungannya dengan kebiasaan kita mengelola uang? Saya perhatikan, banyak orang di sekitar saya, termasuk keluarga saya sendiri, tidak punya kebiasaan menabung. Gaji bulanan habis untuk kebutuhan hidup dan hiburan. Kalau ada sisa, ya sudah, disimpan begitu saja. Nah, ketika dapat uang banyak seperti warisan, kita jadi bingung mau diapakan. Akhirnya, kita pakai untuk membeli semua keinginan yang selama ini terpendam. Padahal, keinginan ini belum tentu kita butuhkan. Ada juga yang bilang kebiasaan foya-foya ini ada hubungannya dengan naluri manusia zaman dulu. Dulu, manusia hidup berpindah-pindah untuk berburu dan mencari makan. Kalau dapat hewan buruan, ya langsung dimakan. Mereka tidak memikirkan untuk disimpan atau dijual. Naluri ini yang mungkin terbawa sampai sekarang. Kita jadi cenderung menghabiskan apa yang kita punya. Bedanya zaman sekarang kita bukan lagi berburu hewan, tapi berburu diskon, promo, dan barang-barang baru yang bikin kita kalap. Ingat kasus TKW yang dapat uang kompensasi miliaran rupiah. Tidak lama kemudian, uangnya ludes. Ada juga cerita pemenang lotre yang bangkrut setelah beberapa tahun. Mereka terjebak dalam lingkaran setan foya-foya dan investasi bodong. Kisah-kisah ini jadi pengingat untuk kita. Uang banyak tidak menjamin kebahagiaan. Malah bisa jadi petaka kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan bijak. Menabung memang terdengar mudah, tapi melakukannya susah sekali. Godaan untuk belanja selalu ada, apalagi sekarang zamannya belanja online. Cukup rebahan sambil melihat-lihat handphone, barang impian bisa langsung diantar ke rumah. Tapi ingat, kesenangan belanja itu hanya sementara. Yang ada, kita malah menyesal di kemudian hari. Nah, mulai sekarang, yuk kita biasakan diri untuk menabung. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting rutin. Mengatur uang itu penting sekali, teman-teman. Jangan sampai kita bernasib sama seperti Mbah Mijem atau sepupu saya. Daripada uang habis untuk hal-hal yang tidak penting, lebih baik kita investasikan untuk masa depan. Mulailah dengan hal-hal kecil. Buat anggaran bulanan, sisihkan uang untuk ditabung, dan hindari utang konsumtif. Percaya deh, kebiasaan baik ini akan berdampak besar untuk masa depan kita. Yuk, kita mulai atur masa depan yang lebih cerah.